Halo teman-teman, masih ada yang belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman di YouTube ya. Akan gue jawab lagi. Ini seputar masih mengenai PP 20 tahun 2026 tentang mengenai PPh final 0,5% yang dipermanenkan ya untuk orang pribadi dan PTP. Oke, ada pertanyaan dari Pak Yoyo. Kok izin tanya kalau ayah saya ada MPWP, saya juga MPWP. Apa itu nanti dihitung digabung nggak ya, ayah sama anaknya, omsetnya jika pakai UMKM 0, eh, dua-duanya? Jawabannya tidak ya, tidak digabung. Kalau anak sudah punya NPWP mandiri, maka omsetnya sudah mandiri sendiri ya, tidak digabung dengan ortu dalam rangka menghitung batasan 4,8 M. Nah, yang digabung adalah omset istri dan PTP-nya, gitu ya. Kalau anak tidak. Pak Awan, kalau orang pribadi yang memberikan jasa pengembangan website dan IT, apakah termasuk pekerjaan bebas? Menurut saya cenderung iya, termasuk pekerjaan bebas. Menurut saya ya, cenderung seperti itu. Kalau klinik kecantikan, apakah termasuk jasa pekerjaan bebas? Jawabannya yes, cenderung seperti itu. Mendekati pekerjaan bebas. Karena di klinik juga jual obat, skincare, dan lain-lain. Nah, khusus untuk jual barang, itu adalah bisa kena PPh final 0,5%. Jadi dalam satu NPWP itu boleh punya beberapa jenis pajaknya ya. Jadi boleh-boleh saja, yang penting bisa dipecah pembukuannya. Bapak Andri Koawan, kalau punya 4 CV, kan masih boleh pakai PPh final 0,5% sampai maksimal 4 tahun. Tetapi, apakah masih boleh pakai non-PKP kalau misal omset masing-masing 4 miliar sampai dengan 4 tahun maksimal? Jawabannya boleh saja ya, boleh saja non-PKP karena CV itu tidak mengalami penggabungan omset. Jadi masih berdiri mandiri. Lanjut, Bapak Chef by His Grace. Kok kalau 2026 sudah cetak NPPN. Waktu SPT 2026 di Cortex ada pertanyaan, apakah Anda memiliki fasilitas NPPN? Apa tetap dijawab iya? Apakah berpengaruh ke PPh final UMKM? Jawabannya iya, tetap dijawab iya. Oke, dan tidak pengaruh ya, tidak pengaruh ke PPh final 0,5%. Jadi nggak ada pengaruh, silakan aja langsung aja. Bapak Craig, bagaimana dengan trading emas pada broker luar negeri? Apakah bisa juga mencetak NPPN trading emas ya? Trading emas. Saya rasa trading emas lebih cocok dihitung net profitnya sebagai penghasilan luar negeri. Gitu sih. Kalau hitung omset, eh, jadi terlalu tinggi, terlalu besar omsetnya. Gitu. Jadi jangan pakai metode omset, tetapi mesti hitung net profitnya. Bapak Verko, kalau direktur terima gaji, jadi agen asuransi juga, punya PTP juga. Omset yang digabung cuma dari agen asuransi plus PTP, benar gitu ya kok? Jawabannya benar, betul ya. Yang gaji tidak termasuk. Yes, sudah betul. Oke, seperti itu buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan ya. Ada lagi video lain. Video ini, Pak Awan, apakah gaji pegawai yang sudah dipotong PPh satu juga digabung dengan omset UMKM pribadi? Jawabannya tidak ya. Gaji tidak termasuk omset gabungan dalam rangka hitung batasan omset 4,8 M PPh final 0,5%. Jadi aman ya, gaji mah aman. Sekedar berpendapat, dari contoh pendapatan sewa dari usaha normal, tapi itu bukan PT atau CV ya, tapi perusahaan perorangan ya PTP. XY kalau PT dan CV memang udah kagak boleh UMKM lagi kan Pak? Betul.
Betul ya, PT dan CV It's 10 minutes. sudah tidak bisa PPh final 0,5%, eh, khusus yang baru berdiri setelah 22 April ya, 2026. Nah, PT dan CV yang berdiri sebelum 22 April 2026 masih bisa pakai final 0,5% sampai jangka waktu 3-4 tahunnya, 3-4 tahunnya selesai ya. Yang jadi subjek PP20 ini cuma pribadi dan PTP. Yes, oke, thank you, Pak. Lanjut, bagaimana bila WP yang tidak punya usaha lain selain menyewakan ruko dan rumah yang dia miliki? Menurut saya, tetap tidak termasuk dalam hitungan omset. By the way, kasus kasus orang seperti ini eh, tidak perlu tidak perlu pusing dengan PP 20 2026 karena dia memang tidak memanfaatkan PPh final 0,5%. Kan dia hanya hidup dari sewa ruko. Jadi buat apa dia pusingin omset? Kan nggak pengaruh ini. Kan dia tidak menggunakan 0,5%. Omset itu menjadi penting ketika dia khawatir dia kehilangan fasilitas 0,5%, ya kan? Tetapi kalau orang ini hanya sewa ruko ya dia tidak peduli dengan 0,5%. Oke? Bapak Adili, mohon tanya, kalau orang pribadi jual rumah sudah bayar PPh final saat akta jual beli, apakah atas jual rumah ini harus bayar pajak lagi saat isi SPT? Jawabannya tidak perlu. Sudah selesai. 2,5% PPh penjual. Selesai. Pak, kalau dividen final sahamnya Indonesia digabung nggak dengan omset UMKM 0,5%? Menurut saya tidak. Tidak termasuk karena dividen itu bukanlah kegiatan usaha. Oke. Jelas dan mudah dimengerti. Terima kasih, Pak. Lihat objek pajak atas penghasilannya. Kuncinya di situ. Siap, terima kasih. Ini PP 2026 kesannya masih setengah hati kepada UMKM. Menurut saya enggak sih. Omset maksimal 4,8 M kena tarif 0,5%, tapi ada embel-embel. Semua penghasilan lainnya harus digabungkan. Enggak semua, Pak ya, enggak semua. Hanya yang usaha dan pekerjaan bebas saja baru bisa pakai PP20 tersebut. Masih mencela-mencele amburadul ambiar. Oke. Apakah UMKM juga harus menggunakan NPPN? Jawabannya wajib NPPN. Saya kira NPPN hanya untuk pekerja bebas. Tidak begitu. Ya, NPPN bukan hanya untuk pekerja bebas, tetapi untuk semua orang yang memilih pencatatan alias tidak pembukuan. Oke, begitu Pak ya. Oke, lanjut. Masih ada lagi nih. Kalau diskon 50% PPh final umum atas laba bersih untuk kondisi tertentu, apakah masih bisa digunakan? Bisa ya. Pasal 31E tidak berubah. Masih bisa. Kemudian, kok kalau CV di bawah 4,8 M bisa kita tutup dan ganti PTP? Apakah bisa untuk usaha jasa ekspedisi Lion Parcel pakai PTP agar bisa gunakan 0,5%? Oke, ekspedisi Lion Parcel. Ada pegawai kan ya? Menurut saya bisa pakai 0,5%. Yang penting omset di bawah 4,8 M. Menurut saya bisa. Bapak Joko, suami istri sejak semula melakukan pisah harta dan melakukan pelaporan pajak sendiri-sendiri. Omsetnya tidak digabung. Apakah dengan PP20 ini omset harus digabung dan laporan pajaknya dijadikan satu? Jawabannya gini, laporan pajak tetap masing-masing, tetap sama seperti biasa, gitu ya. Tidak digabung kalau memang si istri memilih untuk terpisah. Nah, namun yang dimaksud di PP 20 2026 ini adalah kualifikasi. Apakah apakah suami istri ini
masih boleh atau tidak boleh pakai metode PPh final 0,5%. Nah, harus dihitung berdasarkan gabungan omset keduanya, gitu ya. Jadi laporannya tetap terpisah, masing-masing suami lapor masing-masing, istri lapor masing-masing. Kalau memang dia mau milih terpisah, tetapi mereka ini qualified apa tidak, boleh apa tidak menggunakan 0,5%. Itu yang dimaksudkan di PP 20 ya. Cara menghitungnya adalah omsetnya dihitung gabungan. Kalau melebihi 4,8 M gabungan, maka dua-duanya tidak boleh pakai PPh final 0,5% lagi tahun depan 2027. Gitu ya. Tetapi kalau gabungannya masih di bawah 4,8 M, maka dua-duanya boleh tetap menggunakan 0,5%, tetap boleh berpisah beda lapor masing-masing. Gitu ya. Jadi tidak pengaruh mengenai pelaporan. Tetapi tarif pajaknya ditentukan berdasarkan total omset. Oke? Apa ya rasionalisasi yang menjadi dasar CV, firma, jasa, dan profesional nggak bisa memperoleh 0,5%? Padahal mereka pun ada yang masih merintis juga. Mohon pencerahannya kok. Satu, karena CVPT firma seringkali, seringkali menjadi apa ya? Menjadi jalur untuk pecah-pecah omset. Oke? Nah, kalau CVPT tetap diperbolehkan, maka PP 20 ini kehilangan rohnya. Rohnya dia itu adalah untuk menghilangkan pecah-pecah omset. Kalau dia tetap perbolehkan CV dan PT pakai 0,5%, ya hilang rohnya, jadi nggak bisa, gitu loh. Jadi semua orang akan menggunakan pecah omset kepada PT dan CV, gitu kan? Gitu. Yang kedua adalah untuk mendorong UMKM nggak usah pakai CV, ya, nggak usah pakai CV PT, tetapi gunakanlah PTP. Gitu ya. Kalau emang lu masih mau merintis, baru memulai, ya pakai PTP aja. Udahlah bikinnya murah, gampang, nggak perlu notaris dan sebagainya. Bikin PTP aja, gitu. Bang, mohon petunjuk. Saya bekerja sebagai guru honor ya. Guru honor di sekolah swasta dengan penghasilan di bawah UMR. Saya punya side job sebagai agen properti independen tidak gabung dengan agen resmi. Saya juga trading forex dan komoditas. Ini perhitungan pajaknya bagaimana ya baiknya? Selama ini saya hanya lapor pekerjaan sebagai guru honorer dan otomatis nihil. Mohon petunjuknya agar saya tidak tersesat perihal pajak penghasilan kemudian tiba-tiba ada tagihan pajak yang nominal besar. Semoga berkenan menjawab dan saya mendoakan panjang umur, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hidup. Amin. Terima kasih Pak Sogi ya. Jadi satu, hitung total penghasilannya dari semua sumber penghasilan tersebut. Oke. Khusus untuk trading forex, cukup hitung net profitnya saja. Oke. Nah, nilai total itu eh, oke, kemudian ingat ya, ingat mencetak surat NPPN di awal tahun sebelum 31 Maret setiap tahun. Nah, yang ketiga, nah total penghasilan Bapak itu gunakanlah metode norma ya untuk menghitung penghasilan neto norma 50%. Nah, kalau Bapak kurang paham, Bapak coba cek di Google, ada tata caranya bagaimana untuk menghitung norma. Oke? Tapi Bapak nggak usah pusing mengenai 0,5% ya. Kemudian mendirikan kursus musik dan mempekerjakan orang lain bisa pakai 0,5% ini. Jawabannya menurut contoh di PP 20 2026 bisa. Cuman gue sendiri masih belum bisa komentar banyak ya mengenai ini ya. Menurut contoh bisa. Kalau dia punya pegawai maka bisa. Bravo and cerdas, PPh final UMKM dan UMKM 0,5%. Oke, saya kalau udah tua bakal dirawat negara nggak? Jawabannya kan di Undang-Undang Dasar 45 ada kalau orang tua renta dipelihara negara, negara nggak dewasa-dewasa semenjak merdeka. Oke, dibiarkan bernapas termasuk dipelihara mungkin. Oke. Untuk UMKM orang pribadi yang udah 7 tahun, apakah masih bisa pakai 0,5% selamanya atau cuma untuk tahun pajak 2026?
Untuk UMKM orang pribadi yang 7 tahun, apakah masih bisa pakai 0,5% atau cuma 2026? Jawabannya selamanya ya, selamanya. 4,8 M buat kerja remote lumayan gede loh. Betul. Ada celah kecil itu nggak nyebutin digabung satu kakak, jadi harusnya masih aman selama nggak dipecah omset, tetapi cuma dipecah orderan. Ah, gimana lah maksudnya ya. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Gua rasa sih kita semua sudah dapat pemahaman yang cukup lengkap ya. Gue sih ada kelas webinar untuk Selasa malam ya buat teman-teman yang mau bisa gabung langsung ke kelas membership lifetime kita, tapi cuma satu kali aja ya. Jadi semacam bisa gabung semacam webinar gitulah. Teman-teman mungkin cek ke Instagram kita ada di foto profilnya atau di foto pertamanya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.